Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Fadlul Islam karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya telah kita baca ayat pertama di dalam bab, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkanlah wajahmu kepada agama, yaitu agama Islam. Hanifan, dalam keadaan sebagai seorang yang hanif. Hanif yaitu yang menghadap hanya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sama dengan muwahhid, orang yang bertauhid. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu adalah fitrah Allah yang dia mencipta manusia di atas fitrah tersebut, yaitu di atas agama Islam. Jadi Islam itu adalah fitrah. Mereka itu manusia dicipta di atas fitrah ini dan dengan hikmah atau tujuan untuk mengaplikasikan fitrah ini di dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku mencipta jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka beribadah hanya kepada Aku. Jadi Islam itu adalah dinul fitrah. Dia adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara Islam pengertiannya adalah al-istislamu lillahi bitauhid dan seterusnya. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang tidak akan menjadi seorang muslim sampai dia berserah diri dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Islam dinul fitrah adalah agama fitrah yang sesuai dengan fitrah manusia, karena manusia diciptakan di atas fitrah ini. Ya. Andai kata tidak ada syubhat, ya, tidak ada doktrin-doktrin. Ya. Andai kata hamba dibiarkan antara dia dengan dirinya sendiri. Ya.
maka dia tidak akan tenang kecuali dengan Islam. Karena itu yang sejalan dengan fitrahnya. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Ya. Itu di atas Islam. Fa'abawahu yuhawidani, au yunassirani, au yumajjisani. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasoro atau Majusi. Kemudian hal yang ketiga, Islam adalah dinul fitrah, agama fitrah, karena Islam datang itu tidak bertentangan dengan tabiat manusia, tapi dia sejalan, hanya diatur dengan cara yang terbaik yang bermanfaat untuk manusia. Ya. Misalnya di antara tabiat manusia mereka memiliki syahwat. Islam tidak melarang secara mutlak dari syahwat, hanya diatur. Ya. Padahal yang bermanfaat dibolehkan. Makanya ada syariat pernikahan. Ya. Tetapi pada hal yang berbahaya, membawa mudarat pada hamba, maka itu dilarang, seperti berzina. Ya. Demikian pula syahwat makan. Padahal yang bermanfaat, maka akan dibolehkan. Makanya kaidah dalam agama, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal pada sesuatu itu boleh. Sampai ada dalil yang melarang dari perkara tersebut. Ya. Sementara hal-hal yang dilarang untuk dikonsumsi, untuk dimakan atau diminum, maka walaupun kita bersyahwat untuk mengkonsumsi hal tersebut, kita dilarang darinya. Kenapa? Karena itu berbahaya. Tapi asalnya manusia atau Islam tidak melarang dari tabiat yang manusia diciptakan dengan hal tersebut. Hanya dia atur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la tabdila li khalqillah. Tidak ada pergantian pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan ini sesuai zahir ayat. Tidak ada pergantian pada ciptaan Allah, yaitu manusia diciptakan di atas fitrah. Setiap insan yang lahir dia di atas fitrah. Sampai kemudian setelah itu baru ada yang merubah. Tapi tidak ada yang bisa merubah sebelum itu. Kemudian di antara ulama yang lain mengatakan la tabdila, ini maknanya la tubaddilu. Jangan kalian mengganti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia dicipta di atas fitrah. Fitrah Islam. Jangan diganti, yaitu artinya disuruh istiqomah di atas Islam. Di atas fitrah. Nah, dan ini sisi pendalilan dari ayat ini, karena bab ini bertujuan untuk apa? Menjelaskan akan perintah istiqomah di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan diganti dengan hal yang lain. Dan seorang akan mendapatkan keutamaan Islam dengan sempurna tatkala dia
betul-betul istiqomah di atas Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus, agama Islam itu agama yang lurus, karena dia adalah agama yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantar kepada ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah atau ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala tapi dengan menempuh jalan selain Islam, maka dia pasti orang yang celaka. Dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena satu-satunya jalan yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah tetapkan, itu adalah jalannya, karena itu adalah jalan yang mengantar kepadanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Di antara yang mencari selain Islam sebagai agama itu adalah al-mubtadi, para pelaku bid'ah. Karena apa yang mereka lakukan dari bid'ah itu bukan dari Islam. Andai kata itu dari Islam, maka akan disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah menyampaikan semua syariat. Tidak ada yang beliau sembunyikan, sehingga tidak perlu untuk kemudian ditambah-tambah. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Saya lanjutkan dulu ayatnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak akan termasuk sebagai orang yang merugi. Walaupun dia mencari selain Islam itu sebagai agama dengan tujuan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak berilmu, tidak mengetahui. Nah, di sini perhatikan ayatnya, walakinna aktsarun nas. Perhatikan kata aktsar, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Menunjukkan bahwasanya kebenaran itu tidak diukur dengan jumlah yang banyak. Ya. Banyaknya pengikut, banyaknya orang yang mengikuti, itu tidak menunjukkan bahwasanya orang yang diikuti itu berada di atas jalan yang benar. Ya. Tidakkah kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit, ya, teramat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Artinya kebanyakan berarti tidak bersyukur. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang lain, walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Seandainya engkau mengikuti dan jika engkau mengikuti kebanyakan orang yang berada di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jumlah yang banyak itu bukan barometer, bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi
wa sahbihi wasallam. Kemudian ayat yang kedua, kata penulis rahimahullahu taala, wa qoulihi ta'ala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassa biha Ibrahim. Dan Ibrahim mewasiatkan, Nabi Ibrahim mewasiatkan, ya, biha banihi, dia mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya, anak beliau adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihimussalam. Apa yang dia wasiatkan? Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Biha. Dia berwasiat kepada anak-anaknya biha, dengannya. Dengan apa? Ini harus kembali ke ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, idh qala lahu rabbuhu aslim. Dan ingatlah ketika Robnya, itu Robnya Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya aslim. Ini perintah apa ini? Perintah berislam. Aslama yuslimu, Islam aslim. Berislamlah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim aslim, itu tidak menunjukkan pada saat itu Nabi Ibrahim bukan muslim sebelum dia nabi. Berarti aslim di sini perintah untuk apa? Istimrar, istiqomah. Ya. Maka Nabi Ibrahim berkata, qala aslamtu lillahi aslamtu lirabbil alamin. Nabi Ibrahim menjawab atau berkata, saya telah berislam, berserah diri lirabbil alamin, kepada Rabbil alamin, Rabb alam semesta, ya, seluruh alam, seluruh makhluk. Kemudian barulah datang ayat ini. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya biha, dengan kalimat itu. Ya. Berwasiat dengan Islam. Wa Ya'qubu, demikian pula Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub ma'tuf kepada Ibrahim. Jadi Nabi Ya'qub itu juga berwasiat dengan Islam kepada anak-anaknya. Ya, berarti Islam itu adalah wasiat para nabi dan para rasul. Ini keutamaan Islam. Kenapa mereka senantiasa mewasiatkan hal ini? Sebab ridha Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dimasuki melalui pintu ini. Hanya bisa ditempuh dengan jalan Islam. Ya baniyah, dia berkata, wahai anak-anakku. Baniyah ini asalnya banina, jamak dari ibnun, banun, banin. Kemudian disandarkan kepada ya mutakallim, disandarkan ke saya, maka nunnya harus hilang. So, jamak mudzakkar salim ketika diidhofahkan maka nunnya hilang. Banina
jadinya bani, ditambah yang mutakallim ya jadinya baniya. Seperti itu. Wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Ini kalimat luar biasa ya. Diperkuat dulu dengan inna. Sesungguhnya Allah istafa, telah memilih. Apa yang dia pilih? Ad-din, agama. Pakai al. Agama apa ini? Islam. Sebab ada sebelumnya kan aslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama ini lakum, untuk kalian. Subhanallah ya. Jadi ternyata Islam ini adalah agama yang Allah pilihkan untuk kita. Artinya kalau Allah telah memilihkan agama ini untuk kita, berarti Allah telah ridhoi. Maka tidakkah seharusnya kita ridho dengan sesuatu yang Allah telah ridho untuk kita? Tidakkah seharusnya kita meridhoi sesuatu yang Allah telah pilihkan untuk kita? Ya. Artinya kalau Allah telah memilih agama ini untuk kita, berarti di situ keselamatan kita. Di situ kebaikan kita. Siapa yang menolak apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah pilihkan untuk dia, pasti celaka. Allah lebih tahu ya, apa yang terbaik untuk hambanya. Innallaha astafa lakumuddin. Ini kalimat ya sangat indah jika direnungi dengan baik. Ya. Dan siapa yang betul-betul mencermati kalimat ini, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam. Sebab itu artinya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penganut agama yang luar biasa ini. Kalau bukan karena Allah, maka kita akan tersesat. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kepada Islam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian. Nah, ini berarti dari keutamaan Islam, selain dia adalah wasiat ya, para nabi dan para rasul, ternyata dia adalah agama yang dipilih. Dan yang memilih adalah Rabbul Alamin Jalla wa'ala. Fala tamutunna. Oleh karena itu, ini fa sababiyah, karena Allah, karena Islam adalah agama yang Allah telah pilihkan untuk kalian, maka la tamutunna, ini larangan, jangan sekali-kali kalian meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Ya. Siapa meninggal di atas Islam, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab Islam yang murni, yang betul-betul Islam, itu Islam yang sesuai sunnah Nabi. Ya. Ketika tidak sesuai sunnah Nabi, berarti ada penyimpangan di situ. Nah, siapa yang meninggal di atas Islam, di atas sunnah, maka dia meninggal di atas kebaikan seluruhnya. Dan berarti dia meninggal di atas kebaikan, berarti di atas husnul khatimah. Ketika dikatakan jangan sekali-kali kalian meninggal, kalian mati kecuali dalam keadaan kalian sebagai muslim. Ini kata sifat ya. Di atas keislaman.
Sebagai seorang muslim, artinya apa? Kita diperintah untuk istiqomah. Karena tidak mungkin bisa meninggal di atas Islam kalau tidak istiqomah. Yes. Tetapi siapa yang istiqomah di atas Islam, maka dia meninggal di atasnya. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan meninggal di atas sesuatu itu. Baik. Jadi syahidnya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian sebagai muslim. Berarti ini perintah untuk istiqomah. Ya. Karena seseorang tidak akan mendapatkan dari keutamaan Islam secara sempurna kecuali dengan istiqomah di atas Islam, dan dia berpaling dari hal-hal yang bertentangan dengan Islam itu. Hal yang bertentangan dengan Islam seperti kekufuran, kesyirikan, maksiat, ya, dan bid'ah-bid'ah. Karena bid'ah itu dia bertentangan dengan hak Rasulullah SAW, bertentangan dengan keberadaan Nabiullah Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Nabi SAW dan semua nabi itu diutus, di antara hikmahnya adalah untuk mengajarkan kepada umatnya cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diutus untuk menjelaskan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hak mereka tidak boleh umatnya itu beribadah kecuali dengan apa yang telah disetujui, apa yang telah dicontohkan atau disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin sebagian orang berdalil, sebagian sahabat di masa Nabi ada yang berbuat bid'ah. Mereka melakukan amalan-amalan belum diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwasanya ketika Nabi SAW masih hidup, itu Nabi masih diturunkan kepadanya wahyu, dan belum ada penegasan, belum turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Sebab ayat ini turun di akhir-akhir hayat Nabi SAW. Dibedakan antara sebelum turunnya ayat ini dan setelah turunnya. Dan ketika para sahabat melakukan amalan-amalan, itu tidak keluar dari dalil, ya. Jadi ada dalil umum yang menjelaskan hal tersebut, dan ketika mereka keliru pasti akan ditegur. Tetapi tatkala mereka dibiarkan, tidak turun wahyu menegur dan Nabi juga tidak menegur mereka, itu menjadi takrir Nabi SAW, persetujuan dari Nabi SAW, sehingga dia disebut dengan sunnah takririyah. Dia juga dari sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak bisa dibilang dia sesuatu yang diadakan, karena Nabi masih hidup dan dia mentakrir, menyetujui. Sementara setelah Nabi wafat, siapa yang mau menyetujui kita? Apalagi setelah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, atau kita lanjutkan tadi ayat yang tadi ya. Jadi ketika bid'ah itu bertentangan dengan Islam, ya, maka kalau bid'ahnya mengkafirkan, ya, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan Islam secara menyeluruh. Tapi kalau bid'ahnya tidak mengkafirkan,
maka akan luput darinya keutamaan Islam sesuai dengan kadar bid'ah yang dia lakukan. Dan ini dari bahaya bid'ah. Dia tidak akan mendapatkan keutamaan Islam secara sempurna sebab dia menentang Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan luput darinya sebagian dari keutamaan Islam sesuai dengan kadar bid'ah yang dia perbuat, yang dia lakukan. Semakin dalam, semakin hebat, semakin kuat di dalam bid'ah, maka akan semakin banyak yang luput dari keutamaan Islam untuknya. Akan datang nanti dalil-dalil, ya, dalil-dalil yang menjelaskan sebagian keutamaan yang luput dari orang-orang yang mengada-adakan perkara baru dalam agama. Di antaranya adalah terusir dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi minal kufri wasyirki wal bid'i wal ma'asi. Sudah adzan? Insyaallah ayat berikutnya kita sambung di pertemuan berikutnya. Naktahi bihada wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.